Oke, baik. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung Anda nontonnya kapan. Selamat datang kembali di acara kita, teman membaca. Apa sih nama acaranya, Pak? Bincang buku. Hari ini hari Minggu, tanggal berapa saya tidak ingat. Dan ini acara kita pertama di tahun 2026. Yeay. Terima kasih tepuk tangannya buat saya. Jadi ini kita mau sejarah jarum jam gitu ya, anaknya. Ya. Oke. Jadi kita mulai dari yang pertama, Mas Darwin. Sorry, Mas Dirwa. Bahas tentang apa? Bahas tentang buku yang pernah Anda baca atau yang lagi Anda baca. Oh, ya. Silakan perkenalkan diri. Bukunya nggak dibawa ya? Enggak, kan Oh, ya nggak apa-apa. baik teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dirwa Sanami Islam, biasa dipanggil Dirwa. Ya. Jadi sebenarnya ini saya ngebaca bukunya ini lewat online kan. Jadi ringkasan, dan ada dua sebenarnya buku yang menurut saya tertarik gitu untuk baca. Mungkin barangkali kapan saya bisa dapat baca. Dan bukunya itu kalau kalian pernah dengar ada judulnya itu Surrounded by Idiots, itu karyanya Thomas Erikson. Nah, dan yang kedua itu ada How to Win Friends and Influence People, itu karyanya Dale Carnegie. Ya, itu. Mungkin dari buku yang mana dulu nih yang kita bahas ini? Kalau menurut teman-teman ini yang menarik gitu. Surrounded by Idiots ya. Nah, di buku Surrounded by Idiots itu kita di sana diperkenalkan ada 4 jenis kepribadian yang dilambangkan dengan warna gitu. Jadi di sana itu ada warna merah, biru, hijau, dan juga kuning. Red, green, blue, yellow. Itulah kalau misalnya di bahasa Inggrisnya. Terus di buku itu dia ngebahas tentang sifat-sifat manusia berdasarkan 4 kategori tersebut gitu. Yang dimana yang merah itu melambangkan kekuatan atau orang yang punya pengaruh besar. Biasa kalau kalian sering lihat orang yang gesit-gesit gitu. Misalnya kalau dia suka merintah, terus apa-apa itu kalau kita ngomong sama dia tuh harus to the point gitu. Biasa orang-orang seperti itu yang punya kategori red di bukunya. Kemudian untuk yang red, green, untuk yang hijau itu biasanya orangnya itu punya sifat yang tenang dan punya kontrol emosi yang bagus gitu. Nah, kemudian untuk yang kuning itu biasanya kepribadiannya itu dilambangkan sebagai orang yang bahagia, yang memiliki sifat hyperaktif dan juga selalu memiliki energi untuk orang-orang di sekitarnya. Kemudian untuk yang warna biru itu biasanya orang yang sangat disiplin atau terstruktur. Biasanya orang-orang yang seperti ini itu dalam menyusun sebuah rencana itu selalu terstruktur dan sangat detail. Nah, kan jadi kan kita bisa tahu nih orang-orangnya seperti apa. Dan menurut Thomas Erikson itu orang itu sekitar 80% memiliki 2 kepribadian. 80% memiliki 2 dan bisa lebih itu sekitar 15%. Nah, di sana tuh ngebahas tentang bagaimana caranya kita mengenali orang-orang yang memiliki 4 kepribadian tersebut. Ini bisa dibilang masih dalam framework dalam kita mengenal orang tersebut. Mungkin bisa jadi ada kepribadian yang lebih, mungkin dari situ nggak tahu karena masih ada 4 ya frameworknya. Terus kemudian di sana juga diajarkan bagaimana caranya kita komunikasi dengan orang-orang yang memiliki kepribadian yang berbeda dengan kita. Misalnya kita punya kepribadian yang merah, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang memiliki kepribadian yang hijau. Contohnya seperti ini, misalnya ada seorang bos dan juga seorang karyawan. Itu kan kita tahu kalau bos itu pasti merah kepribadiannya, dan si karyawan ini itu bisa beragam, bisa merah, bisa biru, bisa hijau, bisa kuning. Tapi rata-rata karyawan itu pasti memiliki tiga aja, biru, kuning, sama hijau.
coba kita bayangkan ketika orang yang memiliki kepribadian yang merah, kategori merah, berbicara dengan kategori yang kuning, yang hyperaktif gitu, yang banyak bicara, itu pasti nggak akan nyambung kan? Karena pasti orang yang memiliki kepribadian merah ini akan merasa kayak nggak nyambung aja gitu sama pembicaraannya, karena yang seperti kita tahu bahwa orang yang memiliki kepribadian merah itu selalu menginginkan hasil gitu. Dia tidak suka basa-basi. Nah, di sana Thomas Erikson juga ngejelasin kalau misalnya kita ketika berkomunikasi dengan orang itu, kita harus bisa menjadi orang tersebut gitu. Jadi kayak misalnya kita berbicara dengan si merah, kita harus bisa bersikap seperti si merah itu juga gitu. Supaya itu juga salah satu trik untuk bisa membangun relasi gitu dengan orang. Nah, terus kita lanjut ke buku yang kedua. Kenapa saya bahas 2 buku di sini? Karena kedua buku ini berkaitan erat ini dengan buku dari Thomas Erikson dan juga Dale Carnegie ini. Nah, di buku How to Win Friends and Influence People itu dijelasin kita tentang 3 hal untuk bisa memenangkan teman dan juga memengaruhi orang. Kehadiran, terus apa lagi itu? Kehadiran, terus kekuatan, dan juga kehangatan. Ada 3. Nah, kita jelasin intinya saja. Di sana Dale Carnegie ngasih, ya dia panas ya di sini. Bener sih, panas. Nah, di sana kita dikasih tahu seni mengkritik di situ. Jadi kita dalam mengkritik seseorang itu harus ada seninya. Dan juga di sana dijelaskan kalau misalnya dalam kita mengkritik seseorang itu, kita harus sebisa mungkin menjaga perasaan di situ. Nah, caranya itu gimana? Ketika kita ingin mengkritik seseorang itu jangan mengkritik langsung di tempat umum atau yang di tempat yang orang banyak yang lihat gitu. Jadi biasanya kalau misalnya mau kritik itu dia harus tetap empat mata. Kemudian di sana juga dijelaskan bahwa dalam mengkritik itu kita harus bisa menyampaikan kesalahan kita terlebih dahulu ke orang tersebut sebelum mengkritik gitu. Karena ketika kita menyampaikan kesalahan kita, orang akan bisa menerima kritikan tersebut. Jadi misalnya gini, contohnya Yaska misalnya masain saya gitu makanan. Terus saya coba nih. jangan bilang nggak enak gitu, langsung nggak enak. Tapi bilang kayak, oh masakanmu enak. Dan mungkin bisa ditambahkan ini. Tapi saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama kok, seperti itu gitu. Oh, saya pernah melakukan kesalahan yang sama kok, saya kurang ini. Mungkin kamu bisa jadi tambahin garam mungkin atau ndak micin gitu, biar masakannya lebih enak. Jadi dalam mengkritik itu sebisa mungkin untuk bisa menjaga perasaan orang tersebut agar orang tersebut bisa menerima kritikan. Karena ketika kita mengkritik orang, justru orang itu akan defensif gitu ketika kita langsung ngeritik to point gitu, kayak bilang nggak enak atau bilang ini masakannya nggak enak gitu. Bacaanmu jelek gitu. Nah, bacanya jelek gitu kan, langsung gitu. Itu orang biasanya langsung defensif dia. Oke. Sudah? Ya sih mungkin itu saja sih dari ringkasan buku yang saya dapat gitu kan. Mungkin barangkali ada dari teman-teman yang tahu tentang buku tersebut mungkin bisa menambahkan gitu dari penjelasan apa yang saya berikan. Oke. Di sini dong, Bang. Sini ya. Astagfirullah. Keren. Oh, panas atau bagus? Panas kan kalau ngomong. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Kan ada yang baru, kayaknya saya perlu perkenalan gitu. Salam kenal, nama saya Davin. Saya baru join lah gitu. Baru-baru juga sama mungkin teman-teman gitu. Oke, sore hari ini saya pengen mungkin sedikit cerita tentang buku ya. Tapi mungkin sebelum cerita tentang buku ada hal yang pengen saya ceritain gitu.
Pertama mungkin saya kan bukan gabung sih, ikut kegiatan di teman baca tuh kalau nggak salah mulai Oktober gitu ya, Oktober tengah atau akhir lupa gitu, sampai akhirnya sekarang gitu. Nah selama perjalanan saya ikut gabung entah itu kegiatan bincang buku atau operasi teks tuh ada satu hal yang keresahan yang timbul gitu di diri saya gitu, terutama puncaknya itu kalau nggak salah pas kita bahas operasi teks yang itu Bang Det, yang apa sih, yang Catherine Bendel itu gitu. Waktu itu kan di tulisannya Catherine Bendel itu dia kayak mengkritik tulisan siapa namanya Bang Det, lupa saya, Mamana itu dengan teori postkolonialisme gitu. Terus sampai juga ada waktu itu kita ngebahas operasi teks juga waktu itu ngebahas cerpennya dari yang di operasi teks sama Farhan cerpennya siapa waktu itu lupa saya, Sakabanu. Nah itu waktu itu si Mega ngomentarin itu dengan kacamata feminis gitu. Nah dari dua hal itu ada satu keresahan yang timbul gitu di diri saya waktu itu. Keresahan itu kayak selama ini saya dalam melihat sesuatu itu kayak nggak punya dasar lah gitu bahasanya gitu. Kalau tadi kan misalkan tuh kayak Catherine Bendel kan dia melihat tulisannya si Maman itu dengan kacamata postkolonialisme gitu. Terus juga si Mega waktu itu mencoba melihat cerpen Iksaka Baru dengan kaca feminis gitu. Nah dari sana itu kayak ternyata selama ini ya itu tadi itu saya dalam melihat sebuah realita itu enggak berdasar lah gitu bahasanya gitu, masih mengandalkan subjektivitas gitu, enggak pakai istilahnya itu teori apa lah gitu, entah teori sosial atau apa gitu. Nah yang akhirnya itu tuh ngebuat kayaknya saya perlu deh gitu untuk belajar gitu kan, jadi kayak istilahnya dalam saya melihat satu lebih jernih gitu, sampai akhirnya waktu itu ya saya memutuskan akhirnya untuk beli buku lagi gitu setelah 5 tahun ya kalau nggak salah saya terakhir beli buku itu 2020 gitu. Gara-gara itu, nah nanti saya kasih tahu. Gara-gara itu kayak pengen aja gitu tapi saya ngerasa kalau langsung belajar kalau langsung baca teori itu kayaknya terlalu jauh gitu. Jadi saya mulai belajar filsafat gitu. Buku-buku filsafat misalkan kita belajar epistemologinya, ontologi aksiologi gitu. Yang itu akhirnya dari sana itu saya beli 2 buku tapi saya lupa yang satu itu. Yang buku pertama itu saya beli buku tentang pokok-pokok filsafat. Itu rangkuman yang ditulis sama Imam Ghazali gitu. Jadi Imam Ghazali istilah itu merangkum gitu. Pokok-pokok filsafat misalkan Aristoteles seperti ini, terus siapa gitu. Intinya itu semacam buku rangkuman untuk biar lebih enak lah gitu kan, lebih kita gampangnya. Dan kedua ini buku tentang mantik gitu. Kenapa saya pilih buku filsafat sama mantik itu? Karena tadi itu filsafatnya pokoknya gitu kan. Nah mantik ini semacam alat lah yang kita untuk memahami filsafat itu nanti gitu. Makanya saya memilih 2 buku yang akhirnya saya beli lagi setelah 5 tahun tuh buku filsafat sama mantik itu. Itulah yang filsafat saya lupa bawa sih. Nah yang mantik ini sebenarnya singkatnya ini juga belum selesai saya baca ya, karena pembahasannya sangat berat gitu. Jadi saya bacanya pelan-pelan banget gitu. Baru sampai halaman berapa ini? Halaman 51 gitu. Sampai saya perlu stabilo untuk bener-bener coret. Saking beratnya gitu, karena ini kan sebenarnya kalau mungkin di pondok sebenarnya ada mapel tersendiri lah gitu. Jadi memang karena ini rangkum aja, jadi memang harus dibaca pelan-pelan lah gitu kan. Jadi itulah ini tentang ini rangkuman sih sebenarnya, rangkuman orang yang belajar kitabnya tentang mantiknya ilmu Imam Ghazali. Jadi ini ringkasan, jadi ya setidaknya lebih paham lebih mudah lah kita cerna karena orang-orang ngerangkum apa yang di kitabnya Imam Ghazali lah gitu. Itu sih, ini belum selesai. Terus buku kedua ini sebenarnya juga saya nggak baca selesai sih. Ini tuh buku itu judulnya tentang miskat refleksi, westernisasi, liberalisasi dan Islam gitu. Ini ini buku di sini Bang Red. Ya buku di sini gitu. Buku sini ini ditulis sama
Hamid Fahmi Zarkashi. Saya lupa ini cucunya atau anaknya pendiri Gontor gitu. Kiai Fahmi Zarkashi gitu. Jadi ini berbicara tentang sih. Mungkin kalau teman-teman nggak asing dengan istilahnya JIL, jaringan Islam liberal gitu. Itu sebenarnya buku ini pada dasarnya mengkritik pemikiran JIL, kayak misalkan tuh tentang westernisasi dalam artian kalau teman-teman pernah dengar gitu mungkin bahasanya mungkin yang itu tafsir hermeneutika. Nah, itu kan ini buku ini adalah salah satu yang ngebahas kritik lah terhadap tafsir itu gitu. Intinya tentang tentang westernisasi, liberasi dan Islam gitu. Ini buku yang sebenarnya udah buku lama sih, 2013 lah gitu. Jadi sebenarnya kurang up to date untuk masalah-masalah yang sekarang gitu. Tapi secara pokok masih bagus kalau memang kita ada yang mendalami tentang itu tadi sih, tentang kritik-kritik terhadap JIL lah gitu. Ini lumayan bagus. Cuma memang ini tuh bukunya itu kayak semacam secara isi itu dia semacam dibilang antologi, intinya dia terpisah gitu dia. Tema-temanya itu terpisah walaupun pada ini tetap nanti dia satu gitu terkait kritik terhadap pendapat JIL lah gitu. Seperti itu. Kritik terhadap pemikiran. Ya, salah satunya mungkin kalau tahu Gus Ulil, nah itu ada lah, karena kan pendirinya JIL. Ya, pendirinya JIL kan Ulil Absur Abdallah gitu. Gitu. Jadi itulah dua buku. Tapi kalau ini buku selingan, tapi memang yang pengen saya fokuskan yang memang jadi rencana di tahun inilah gitu, proyek yang saya baca itu tentang filsafat sama kayak mantik dan lain-lainnya gitu. Ceritain contoh-contoh isi buku yang baru 50-an halaman. Oh, yang ini. Saya baru sampai di bagian apa sih namanya itu ya? Saya juga agak susah menjelaskannya gitu. Intinya di mantik itu semacam ada istilahnya? Ada yang namanya tasawur dan tasdik gitu. Oke. Itu semacam perangkat untuk kita menganalisa sesuatu gitu. Jadi ilmu mantik ini berfungsi untuk menganalisa sebuah pernyataan lah gitu bahasanya gitu. Misalkan nih contohnya di sini gitu. Dia ngasih contoh kayak mantik itu berguna ketika nanti misalkan ada berpendapat tuh demokrasi adalah sistem terbaik gitu. Nah, dengan ilmu mantik kita bisa menganalisa kalimat itu gitu. Dengan tadi itu nanti ada anaknya lagi sih. Tasawur itu ada anak pembahasnya lagi tuh, tasdik ada pembahasnya lagi. Jadi memang lumayan rumit. Penalaran gitu. Logika. Ya, mantik itu ilmu tentang logika lah gitu. Jadi yang dianalisa adalah sebuah kalimat lah gitu. Tapi fokus ke penalarannya Ghazali. Ya, betul gitu. Ini ini kan rangkumannya, nama kitab yang dulu tuh kitab Mi'yar atau lupa saya namanya. Nama kitab induknya, kalau ini kan rangkumannya. Bagus. Terus dan mungkin sedikit fun fact lah terakhir ya, sebelum saya tutup. Di buku ini juga di awal ada sempat dijelaskan ternyata ada ulama besar yang istilahnya kalau nggak salah mengharamkan ilmu mantik gitu. Iya. Karena dianggap ilmu ini nantinya akan terlalu mempertanyakan atau bahkan bisa merusak akidah kita gitu. Di sini disebut, bahkan itu ulama besar. Di sini disebut dua ulama itu adalah Imam Nawawi, kalau teman-teman tahu, yang hadis Arba'in 40, sama Ibnu Taimiyah gitu. Dua ulama itu beliau tadi kalau nggak salah mengharamkan itu atau melarang lah gitu. Tapi itu bukan berarti istilahnya itu yang perbedaan lah gitu kan. Bukan berarti karena Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah mengharamkan itu istilahnya tidak menurunkan derajat keilmuan mereka. Tapi ya ini cuma perbedaan pendapat lah gitu. Itu sih fakta yang baru saya tahu. Ternyata ada ulama yang ternyata melarang lah gitu orang untuk belajar ilmu logika gitu, dengan alasan takutnya nanti akan merusak akidah, karena terlalu kan logika kan pasti akan mengajak kita terus berpikir, bertanya. Itu sih dua buku yang saya baca. Sekian, terima kasih.
Keren. Aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Oke, jadi buku yang saya bawa hari ini tuh Entrok dari Oki Madasari. Jadi apa ya, FYI aja, buku ini tuh ngeceritain tentang historical fiction pasca PKI kalau nggak salah, dari tahun berapa nih timelinenya ya? Dari tahun 1950 sampai 1994, cuma ada epilognya gitu 1999. Nah, jadi yang awal saya notice waktu baca Entrok ini tuh penyusunan timelinenya yang menurut saya tuh unik ya. Karena biasanya kan epilog tuh di akhir tuh. Ini dia di paling depan. Iya, biasanya film terakhir. Ya kan ini kan di paling depan tuh langsung dia judul bab mana dia? Catatan 15 tahun Entrok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada langsung epilognya. Namanya siapa, Bang? Daman. Daman. Bukan Dar. Itu ada setelah kematian. Geser biar masuk ke ini. Oke. Ya. Biar Bung Daman bisa. Oh, sumpah. Oh, sahabat. Siap. Oh, dia. Ya. Oke, jadi ini ada epilognya, judulnya tuh Setelah Kematian, Januari 1999. Nah, awal saya kira karena saya baca dari depan ya, orang normal gitu, saya bacanya dari depan. Jadinya saya kayak ngira awal timeline itu 1999 gitu. Tapi waktu saya baca tuh nyampe bab nggak akhir sih, bab selanjutnya itu lah mundur gitu. Jadi saya ngerasa kayak wah unik ya penyusunan penyusunan timelinenya. Sebenarnya secara garis besar buku ini tuh ngeceritain hanya historical fiction tentang keluarga di desa Singget gitu, nggak keluarga sih. Jadi ada dua tokoh utama yang paling di highlight di sini, yaitu Marni sama Rahayu. Jadi Marni itu ibundanya si Rahayu ini. Nah, jadi awal cerita bab kedua setelah epilog itu menceritakan tentang kehidupannya si Marni kan, si mamanya si Rahayu gitu, yang dari anak dari pengupas singkong kalau nggak salah ya, di pasar Singget gitu. Nah, setelah si Marni selesai diceritain baru ke si Rahayu gitu. Setelah dia menikah dengan pria bernama Tejo yang merupakan kuli di desa pengangkat beban gitu. Kuli Kuli di pasar Singget. Nah, yang unik lagi di Entrok ini tuh nggak diceritain Marni sampai ngalir ke Rahayu, enggak. Ini dia tuh nyeritain dari dua sudut pandang, dari si Marni sama si Rahayu. Jadi kayak misal bab pertama sudut pandangnya si Marni dulu nih, si Marni besar dulu, baru sudut pandang kedua si Rahayu gitu. Bab kedua si Rahayu yang udah jadi anaknya si Marni, nggak dijelasin kapan buat anak, kapan nikahnya, itu nggak dijelasin gitu. Intinya langsung dua sudut pandang yang berbeda gitu dari berbab Marni Rahayu. Terus dioper-oper gitu, misal misal udah kelar si Marni tuh habis itu langsung bab dari sudut pandangnya Rahayu gitu. Jadi sewaktu baca tuh agak sedikit bingung, kesusahan gitu, kayak ini masih Marni apa masih si Rahayu gitu. Ternyata kalau kita lihat dari sudut pandangnya tuh pasti beda. Jadi ada beberapa detail yang saya tangkap di sini. Tuh si Marni itu setelah dia ikut ibunya dia manggilnya Simbok ya, ikut Simboknya itu ke pasar untuk ikut mengupas singkong. Dia tuh jadi kepikiran untuk ikut jadi kuli gitu. Nah, setelah dia jadi kuli, dia tuh dilamar lah sama si Teja kalau nggak salah. Tejo. Pacarnya Suti. Siapa itu? Lagu ada.
si Teja gitu. Nah terus siapa namanya si Marni ini kerjanya tuh bakulan gitu istilahnya itu dia tuh minjemin uang ke orang gitu kan. Dia minjemin uang ke orang dengan apa namanya dia tuh kasih kayak gimana ya? Bunga 10% kayak gitu. Nah, dari situlah Marni itu udah dikenal dengan lintah darat di desanya gitu kan. Memang nggak boleh kan. Memang ngambil bunga sebesar itu juga gitu. Nah, langsung bab keduanya langsung dilempar ke sudut pandangnya si Rahayu. Awalnya saya bingung kayak siapa sih ini yang ngomong nggak jelas gitu, ternyata ini si Rahayu. Saya dapat dari bab kedua dia nyebut namanya gitu. Terus kayak oke, ini sudut pandangnya Rahayu. Jadi Rahayu ini sebetulnya nggak suka sama pekerjaan mamanya karena dia ngerasa kayak melanggar moralitas agama gitu. Kan dia di sekolah kan sudah ditekankan gitu kalau agamanya dia si Rahayun itu Islam gitu. Jadi di Islam tuh nggak boleh gitu minjemin uang tuh dikasih persenan gitu. Tapi mau gimana kan mamanya kan dapat duit dari situ gitu. Nah akhirnya dari situ mamanya tuh kayak mulai beli lahan tebu, mulai beli pick up gitu buat ya investasi, dia mau nambah usaha lagi gitu mungkin. Nah sampai pada akhirnya si Rahayu ini karena sering kelahi Rahayu sama mamanya, akhirnya Rahayu ini tuh memutuskan kuliah ke Jogja. Nah waktu dia kuliah di Jogja itu walaupun dia Islam, astagfirullahalazim, dia tuh suka sama dosennya, nggak satu fakultas kalau nggak salah ya, dosennya dosen hukum itu yang umurnya tuh gapnya tuh puluhan tahun, dan si dosennya ini tuh ternyata punya istri gitu. Jadi dia tuh punya istri, punya anak gitu. Jadi dia tuh suka sama orang yang sudah berkeluarga. Itu kan sangat bahaya ya. Saya langsung kayak mana ini katanya moralitas agama. Saya langsung oke, orang ini gitu. Terus oke lah. Terus abis itu saya lupa detailnya gimana, pokoknya di buku ini tuh banyak banget detail. Pokoknya setelah itu si Rahayu ini tuh nikah siri dia sama dosennya ini. Nah ini menurut saya lucu kan, itu pulang kan ke rumahnya buat ngelapor ke mamanya si Marni ini, bilang kayak ma ini suami saya bla 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 bla. Terus mama itu bilang kenapa ndak ada acara kayak resepsi atau akad gitu kan. Udahlah sampai pada dia mau pulang, si siapa namanya suaminya ya, Ustadz Amri kalau tidak salah namanya, Ustadz, iya dipanggil Ustadz, dia kiai katanya. Buku apa itu? Oke. Terus habis itu kan si siapa namanya si Rahayu itu bilang ke mamanya, ma dia udah punya istri gitu. Saya suka. Iya langsung kaget si Marni itu langsung si Marni alias mamanya si Rahayu itu langsung kaget gitu. Dia kan percayanya sama siapa namanya, Mbah, Ibu, Bumi, Bapak Kuasa gitu kalau nggak salah. Itu kan bukan kasarnya bukan beragama gitu kan, itu sebuah kepercayaan gitu. Itu yang dikritik juga sama itu yang dikritik juga sama Rahayu gitu. Kenapa si mamanya itu nggak menyembah Allah gitu. Nah terus terus habis itu si mamanya tuh kayak dia tuh mau suruh anaknya ngelepas dari si Ustadz Amri itu, ternyata sudah nggak bisa dilepas gitu, istilahnya sudah betul-betul suami istri. Asik. Terus sampai tiba waktunya si Rahayu ini tuh pulang, dia sama suaminya si Amri itu kemana dia ya, ke Jogja kalau nggak salah. Dia tuh ikut, namanya tuh lagi ada tokoh baru namanya itu Kiai Hasbi. Jadi Kiai Hasbi ini tuh apa ya, kayak yang mereka percaya gitu loh, kayak waktu pengajian gitu dia yang mimpin gitu. Nah pokoknya setelah itu tuh banyak ada beberapa dimension sejarah di sini, kayak peledakan di Candi Borobudur.
Terus apa lagi ya, pokoknya buku ini tuh benar-benar PKI dan tentara gitu. Kayak pokoknya yang ini dicap PKI, yang itu tentara tuh ya yang melindungi bangsa gitu. Sampai pada akhirnya ini bab-bab terakhir sih, itu Kiai Hasbi itu kan nikah sama temennya. Kiai Hasbi itu punya dua istri, dan nikah sama temannya si Rahayu, itu jadi istri ketiga kan, si Arini namanya. Tuh habis itu terus habis itu si Rahayu ini tuh kan, oh ya saya lupa jelasin tentang Amri ini dibunuh sama tentara, ditembak. Gara-gara jadi mereka tuh tinggal di desa, di rumahnya Wagimun kalau nggak salah namanya, itu dia tuh kayak ngajarin pengajian gitu kan di sana, kayak ya menetap di sana gitu. Nah, karena desanya ini mau dijadiin apa ya, bukan lahan sawit, apa sih? Betul. Bukan lahan sawit, apa waktu itu ya? Bukan, apa sih? Kelapa. Sawah. Ada air, terus apa sih, kayak waduk, apa sih namanya? Iya, waduh. Itulah, pokoknya mau digusur kan desanya. Bendungan. Bendungan mungkin. Saya lupa saya detailnya. Nah, pokoknya pokoknya desa ini tuh mau digusur gitu, desanya tempat dia menetap, si Rahayu sama Rahayu DKK gitu. Terus terus habis itu sebetulnya si Arini kan udah nikah nih sama si Kiai Hasbi. Nah, waktu si Arini udah meninggal, Kiai Hasbi ini tuh nikahin si Rahayu. Wow. Jadi kayak si Rahayu itu istri keempat dia dari Kiai Hasbi ya. Dia dari Amri, dari istri kedua, dia dari Kiai Hasbi tuh istri keempat gitu. Nah, yang saya mention di sini tuh, alhamdulillah dia enggak kayak Cantik Itu Luka ya, yang betul-betul dijelasin itu cara itunya, terus kalau di sini dia cuma menjelaskan kayak nggak usah sih jelasin, pokoknya kayak nggak detail gitu, tapi kalau kita baca kita tahu dia lagi ngapain gitu aja. Terus nah, ada beberapa hal yang menurut saya penting banget di buku ini, yaitu PKI dan tentara gitu. Kan dari timeline waktunya saya lihat kan Oki itu nulisin timeline waktunya kan. Saya tuh coba mencari-cari tahun-tahun itu gitu ya. Memang pascanya PKI itu yang PKI 65 gitu kan timelinenya. Terus yang saya cap jadi pada suatu hari ini balik lagi, jadi ada pokoknya satu bab yang si Rahayu itu ngelihat si Marni itu didatengin sama tentara kan ke rumahnya. Terus abis itu si Marni itu ditagih uang, katanya uang keamanan gitu, karena kan si Marni kan lintah darat ya, otomatis dia tuh sering dikecam sama warga, apalagi dia bukan Islam gitu kan. Nah, jadi tujuannya si tentara ini tuh kayak uang keamanan tuh biar tentara-tentara itu bisa ngejaga si Marni gitu, dari kecaman warga gitu yang secara langsung gitu kan. Nah, jadi detail ini tuh dia nyambung sama part-part kayak dia tuh ngiket part-part yang lain gitu, yang dari tentara ini makin sering minta uang, gara-gara si Marni kan makin banyak apa ya bisnisnya, apalagi waktu ketahuan ada kecelakaan pick up kan, dia tadi saya udah mention dia tuh beli pick up kan. Nah, jadi yang ngendarain si pick up ini tuh kecelakaan dia itu gara-gara, saya nyebut partainya nggak ya? Itu gara-gara Partai Kuning itu minta si Marni ini tuh buat pinjem pick upnya sehari, buat mereka tuh keliling-keliling desa gitu loh, apa ya, kampanye ya namanya ya, kampanye. PSI. Berarti apa nih? Partai Kuning Beringin. Oh. Oke gitu. Terus habis itu kecelakaan si supir dari truk itu, si Marni yang disalahin. Kan truknya kan hancur lebur, si Marni disalahin sama orang tuanya supir itu. Dia bilang, kau jadiin anak saya tumbal pesugihan ya, katanya. Wah, terus dari pihak polisi juga, ini selain tentara juga ada polisi menyebalkan. Si polisi ini tuh minta uang gara-gara kan abis kecelakaan tuh kan mobilnya tuh kayak ditampung di kantor polisi. Dia minta uang, katanya tuh uang penjagaan mobil bla 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 gitu. Sebenarnya itu perlu sih, cuma
Dia tuh bilang Anda salah gara-gara minta uangnya lebih banyak gara-gara Anda salah karena membunuh seorang pemuda gitu. Kan bukan Marni yang membunuh, kan yang kecelakaan biasa gitu. Cuma si suaminya Marni ini, si Teja, namanya Teja apa Tejo ya? Teja itu sudah siapa namanya itu selalu bungkam istrinya. Setiap istrinya mau protes, dia itu selalu kayak udahlah gitu, kasih aja berapa yang mereka mau gitu. Nih dongo ya. Terus habis itu si si Rahayu juga karena nggak dekat sama orang tuanya selalu ngikut kata bapaknya gitu. Kenapa mama nggak Islam? Kenapa mama nggak Islam gitu? Gusti Allah maafkan mama bla 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 bla. Tapi dia aja benci gitu sama orang tuanya yang punya tradisi kayak misal ada penghargaan mereka tuh kayak tumpengan. Dibenci ya sama Rahayu. Oke, endingnya tuh saya kaget banget, si Rahayu nikah lagi setelah sama Kiai Hasbi nikah lagi. Udah berapa kali ya? Pokoknya Kiai Hasbi itu setelah dia sama Kiai Hasbi kan, dia nikah lagi nih. Saya nggak tahu Kiai Hasbi kemana, nggak dijelasin di sini. Pokoknya dia itu tuh nikah lagi. Terus dia di ending ini sih spoiler ending nggak ya? Jangan. Pokoknya ending itu kayak najis banget gitu. Aku tak kuat, ya Allah. Pokoknya saya kasih clue aja ya. Pokoknya endingnya tuh si Rahayu ini kan, aduh ini banyak banget detail belum saya jelasin. Capek. Intinya enggak. Endingnya gantung itu aja sih. Tapi kalau baca epilognya, menurut saya nggak gantung. Tapi yang gantung itu tokoh yang tadi disebut waktu di ending itu kemana gitu, kayak gitu-gitu. Si Rahayu tuh pernah di penjara soalnya. Nah ini balik, si Rahayu pernah di penjara terus buat KTP. Nah kan biasa kok di zaman-zaman itu KTP-nya PKI itu kan ada ET gitu kan. Itu menunjukkan kalau dia PKI gitu. Saya juga baru tahu di sini. Nah itu dia tuh di akhir-akhir tuh sengsara gara-gara KTP ET itu. Setelah dia mau nikah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Langsung aku. Iya, sana. Kuat. Semangat. Dia baru betulan. Betul. Nggak apa-apa kesini dulu. Ke siapa? Udah aku aja kalau gitu. Oke, Bang. Aku enggak, dia moderator nanti. Ya aku singkat aja sebetulnya ya, enggak banyak kok. Walaupun bukunya banyak, cuman untuk menjelaskan sesuatu aja. Aku membaca 2 buku sebetulnya. Ya 2 buku. 2 jenis buku. Kalau bukunya secara real, aku baca beberapa tapi loncat-loncat. Jadi yang pertama aku baca bukunya Eka Kurniawan yang baru banget terbit. Ini judulnya Senyap yang Lebih Nyaring. Belum semua aku baca, kemarin beberapa aku baca di dalam perjalanan dan baliknya dari dari Denpasar. Kemarin ya acara residensinya istri gitu, di sana aku baca. Pertama Eka Kurniawan, teman-teman tahu sendiri aja, seorang penulis, lebih dikenal sebagai penulis fiksi gitu. Tapi yang ini bukan fiksi, tapi ini ada semacam esai-esai. Tapi ini menjadi menarik. Pertama, buku ini adalah buku dari tulisan-tulisan ringkasnya dia di blognya dulu. Setahu saya blognya sudah nggak ada, udah ini. Dan ini rangkuman tulisan-tulisannya dia. Secara isi dan bentuk itu sebetulnya menarik ya. Secara isi agak sulit untuk dikategorikan. Dia esai, puinya adalah esai, tapi bukan semacam esai yang ilmiah populer kali, enggak juga gitu. Jadi dia tidak bertendensi untuk membicarakan sebuah tema dengan sangat dalam gitu. Jadi hanya seperti obrolan ini aja gitu loh. Jadi semua orang masing-masing membicarakan tentang buku ini tentang apa. Tapi kan kadang kita nggak dalam banget kan, karena teman-teman yang lain menunggu giliran gitu. Jadi buku ini misalnya dia membicarakan buku tertentu, tapi ya udah kadang dia
hanya mengambil bagian-bagian menarik dari buku itu dan kemudian dia sambungkan dengan pengalaman-pengalamannya sendiri, misalnya kayak gitu. Jadi dan bahasanya dan secara bentuk, secara teknis, secara narasi itu kayak apa ya, kayak ngalir begitu saja seperti obrolan-obrolan informal. Nah, secara bentuk juga di sini dia tidak menaruh paragraf. Ya udah sekali satu paragraf aja udah tuntas semua, selesai gitu. Jadi misalnya kayak gini teman-teman bisa dilihat tuh. Tuh, dari sini ke sini itu begitu semua. Jadi nggak ada paragraf gitu. Aku nggak tahu ini maksudnya apa, karena aku pikir juga bukan banyak, ada beberapa penulis yang menggunakan model kayak begini. Misalnya kayak prosesnya Franz Kafka itu kan juga nggak ada paragraf, tapi memang semua udah gitu, plak gitu, karena satu tarikan nafas. Jadi bisa aku kategorikan esainya esai sederhananya Eka Kurniawan ini dia esai yang membicarakan buku dengan ala kadarnya, tapi juga mengajak kita berefleksi tentang isi buku, kaitkan dengan kehidupan realitas saat ini. Jadi enak banget gitu. Jadi kayak seperti seorang teman yang lama nggak ketemu, tapi pas ketemu justru kita ketemunya di bandara, sama-sama akan transit. Kita dibatasi waktu. Jadi mau tidak mau kita harus memberikan cerita terbaik kita, tapi dalam waktu yang ringkas kayak gitu. Jadi menurutku seperti itu buku ini. Seperti apa model-modelnya sebetulnya bisa dibaca sendiri sebenarnya. Menarik sih, sangat luas. Dan jenis buku yang kedua itu sekarang agak mirip sebetulnya dengan Davin gitu. Aku juga saat ini ya sedang mempelajari hal-hal yang sifatnya sangat dasar dalam banyak hal. Misalnya aku juga sekarang lagi belajar soal epistemologi, kemudian soal ilmu penalaran sebagai sub ininya kan gitu. Bagaimana cara kita memastikan argumentasi kita atau argumentasi yang kita ajak ngobrol itu udah benar. Artinya apa yang menjadikan sebuah proposisi, sebuah pernyataan, sebuah argumen itu benar atau tidak, itu yang sedang aku pelajari sekarang gitu. Tapi tidak plek, misalnya kayak aku di sini ada beberapa buku yang aku beli memang khusus misalnya soal mantik kan sebetulnya ya udah bahasa Arabnya dari ilmu logika gitu ya kasarnya gitu. Nah aku di sini ada beberapa buku yang terbaru itu ada 2 yang ditulis sama Ustadz Faiz, teman-teman pasti tahu gitu ya, sama satu lagi sama Suchen Marching, logika adalah senjata, itu juga bagus gitu. Tapi sekarang saat ini aku lagi fokus ke pemikirannya Aristoteles gitu. Nah kita punya penerbit yang sama, jadi Irtisot gitu ya gitu. Jadi Aristoteles. Ringkas saja ya karena masih banyak teman-teman yang bergiliran gitu. Kenapa semua aku bawa ke sini gitu? Ini kalau yang ini biografinya Aristoteles secara ringkas, bagaimana sejarah hidupnya dan apa ikhtisar atau pemikiran-pemikiran umumnya Aristoteles itu apa saja, gitu. Sumbangsinya terhadap pemikiran setelahnya itu apa saja. Dan ini adalah buku yang ditulis langsung oleh Aristoteles. Ini tentang politik, ini tentang sastra, poetika judulnya, ini tentang retorika, itu ada hubungannya dengan logika. Ini enggak masuk gitu. Nah jadi aku merasa bahwa kenapa baca Aristoteles, karena aku coba yang ini ya, yang ringkasannya. Kenapa Aristoteles? Karena secara pribadi tadi sudah aku sebut ya, aku pengen menyelam ke dasar lagi, ke palung kayak gitu, pulang ke palung. Jadi sama ini kan bacaanku sejarah, sastra segala macem gitu. Jadi berusaha memahami realitas dari teks-teks sejarah, teks sastra. Tapi sekarang aku merasa agak tumpul gitu. Tumpul dalam artian bahwa aku berusaha memahami realitas, tapi bagaimana realitas itu dipahami melalui argumentasi seperti apa, model pemikiran seperti apa, itu yang aku agak tumpul di situ gitu. Nah jadi misalnya untuk memahami teks sastra
selama ini kan seperti Davin juga gitu cenderung kayak subjektif gitu, menggunakan perasaan, padahal sastra sendiri ada ilmunya gitu. Jadi kan misalnya kalau kita mau mengkaji mau menilai novel misalnya ya berdasarkan suka atau tidak suka gitu. Jadi bukan berdasarkan ilmu sastra itu sendiri gitu. Makanya aku sekarang baca juga naratologi kayak gitu. Ada ilmunya, itu ilmu sastra, ilmu cara memahami, ilmu cara kita menilai dan memahami teks sastra gitu ya. Nah, kembali ke filsafat. Nah, kenapa aku baca Aristoteles? Karena menurutku ya susah kita membayangkan bangunan intelektual saat ini sampai sekarang ini itu tanpa Aristoteles. Nggak mungkin. Kita bicara soal ilmu tentang berpikir. Ya, jauh sebelum Aristoteles orang sudah berpikir gitu. Tapi orang yang merumuskan bagaimana cara orang berpikir itu baru Aristoteles. Kayak gitu. Bahkan begitu adiluhungnya si Aristoteles ini, kita juga tidak bisa membayangkan keberadaan universitas, sekolah-sekolah tanpa lisiumnya si Aristoteles, universitas yang dia bangun. Enggak bisa gitu. Kemudian soal politik sebagai ilmu, politik sebagai filsafat, gitu ya. Apa tujuan kita berpolitik? Yang meletakkan dasar fondasi kuatnya pertama kali Aristoteles juga. Jadi nggak bisa banget gitu. Kita nggak, makanya aku kayak merasa bahwa aku harus kuasai Aristoteles nih gitu. Bahkan ya di dunia Islam sendiri pun nggak bisa. Tadi yang kamu bicarakan itu erat kaitannya dengan dunia Aristoteles. Jadi jadi Al-Ghazali pada zamannya dia pernah menulis sebuah buku judulnya At-Tahafut Al-Falasifah. Kesalahan para filsuf. Gitu. Yang kemudian nanti dikritik sama Ibnu Rushd. Tahafut at-tahafut gitu, kesalahan dari kesalahan kerancuan. Jadi itu menarik sekali gitu. Tapi hubungannya sama Aristoteles apa? Ya udah, sebetulnya yang mereka pertentangkan itu adalah pemikiran Aristoteles yang mereka sudah kembangkan tentunya gitu. Poin yang saya mau katakan adalah bahwa Aristoteles ini dia memberikan fondasi dunia intelektual yang begitu besar, yang nantinya akan berguna, akan sangat bermanfaat, akan jadi bahan perdebatan di dunia Islam, yang kemudian nanti akan berlanjut di dunia timur, dunia barat. Teman-teman mungkin tahu ya dalam sejarahnya ketika ada abad yang kita sebut sebagai abad kegelapan di barat, justru pada saat yang sama itu dunia Islam itu sedang tumbuh-tumbuhnya dengan semangat intelektual, kedokteran tumbuh gitu kan, sains juga tumbuh, semuanya tumbuh di dunia Islam. Tapi gitu ya, yang menarik adalah justru referensi yang mereka kembangkan itu adalah pemikiran dari dunia Yunani. Jadi pada waktu Islam sedang jaya-jayanya, ciri khasnya adalah kebergairahannya mereka mempelajari, menerjemahkan gitu ya, kemudian mengembangkan ilmu-ilmu dari para pemikir Yunani termasuk Aristoteles, yang nantinya gitu ya, pemikiran itu yang diterjemahkan oleh para sarjana Islam nanti pada akhirnya juga dibaca oleh para pemikir-pemikir di barat. Kayak gitu. Jadi tersambung semua ini. Jadi kembali ke Aristoteles, menurut saya ya banyak sekali. Jadi aku kayak gatal banget sebetulnya membicarakan lebih detail, tapi begitu kayanya gitu ya. Kayaknya memang perlu waktu tertentu gitu. Kemarin sempat ngobrol sama Dani bahwa nanti kalau kita ada kelas pemikiran seharusnya yang pertama adalah justru materi tentang apa itu berpikir, dan menurutku Aristoteles itu bisa jadi salah satu referensi tentang apa itu berpikir, karena itu menarik sekali gitu, pondasi dasar kita. Memang orang akan terus dalam perkembangannya, pemikirannya Aristoteles itu memang
ditantang, diperdebatkan, tapi pondasinya itu tidak runtuh, gitu. Berangkat dari sana, gitu, dikembangkan, disempurnakan, tapi nggak runtuh, gitu loh. Orang, para pemikir setelah Aristoteles hanya mengembangkan, mengkritik, kayak gitu, tapi pondasinya nggak. Pokoknya maksudnya orang tidak membuat pondasi tandingan gitu. Pondasinya tetap dari pondasi berpikirnya Aristoteles. Jadi gitu. Jadi sekali lagi menurutku kalau kita mau berbicara soal sejarah pemikiran, soal sejarah logika, sejarah penalaran, memang kita harus mulainya dari Aristoteles menurut saya. Jadi ini sangat menarik. Buku ini aku bahas sedikit secara isinya gitu. Penulisnya juga menurutku capable sih, karena dia adalah orang sejarah lah, mahasiswa sejarah gitu, dan dia banyak membaca sastra dan fiksi sejarah. Cara menulisnya juga menarik menurutku ya, asik banget gitu, dan banyak memberikan informasi yang menarik, fakta-fakta menarik di luar daripada pemikirannya Socrates sendiri. Misalnya gambar ini menarik sekali teman-teman, sering banget kan pasti lihat ya. Nah, ini juga diceritakan di sini bahwa pelukisnya ini Rafael Sanzio da Urbino. Itu seorang perupa pelukis yang sesamaan dengan Michelangelo sama siapa lagi satu itu? Da Vinci, apa namanya? Leonardo. Ya, Leonardo da Vinci itu juga sesamaan, dan mereka itu kayak bersaing dalam artian yang sehat gitu ya, kayak berusaha berkarya dengan khasnya sendiri gitu. Jadi ini judulnya School of Athens, artinya mazhab ya, bukan sekolah, mazhab Athena gitu. Dan ini menarik sekali ini buku ini. Jadi si Aristoteles, ini Aristoteles ya, dia memegang bukunya yang sangat terkenal, salah satu buku yang terkenal judulnya adalah Etika Nikomakia. Gitu. Etika Nikomakia juga menarik, penting menurutku soal sejarah etika, hubungannya dengan politik. Dan yang ini sebetulnya kan bukan Plato, ini gurunya Plato ini. Tapi mukanya ini Michelangelo. Kayak gitu. Ini juga bukan. Jadi tapi secara keseluruhan ini sebetulnya mengarah ke pemikir-pemikir Athena pada waktu itu. Jadi ini digambarkan, disimbolkan sebagai Aristoteles, ini adalah Plato. Ini simbolik banget ini. Kalau kalian teman-teman lihat tangannya gitu ya, tangannya si Aristoteles itu dia mengarah ke bawah, sementara Plato dia ke atas. Itu sebetulnya menyimbolkan pemikirannya mereka yang berbeda. Plato itu idealisme, bahwa segala sesuatu itu dari alam ide, gitu ya. Sementara si Aristoteles itu ke bumi, dia enggak begitu, kayak gitu. Jadi itu menarik sekali. Tapi nanti kita mungkin akan diskusi soal itu lebih jauh. Saya cuman mencoba merayu-rayu teman-teman untuk mau belajar Aristoteles. Itu menarik sekali menurutku. Itu saja dari saya, tanpa panjang lebar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan Dani langsung. Cek. Halo semua, selamat sore. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi buku yang akan diriku ulas pada sore hari ini itu bukunya Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, atau sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Asik. Buku ini 2 tahun yang lalu tidak akan pernah aku sentuh karena aku remehkan dia. Ini Mark Manson siapa sih? Berani sekali dia ngajarin kita buat hidup. Namun ternyata pada saat ini aku malah menelan ludahku sendiri. Ternyata Mark Manson ini orang yang telah menjelajahi dunia 50 negara kurang lebih. Kalau salah mohon dikoreksi nanti ya. Yang pada intinya pada saat ini, saat-saat yang sulit skripsian ini, buku Mark Manson ini benar-benar membantu. Alasan pragmatis berarti ya. Ya. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Pertanyaan mendasarnya apa sih bodoh amat itu? Kenapa sih kita harus bodoh amat? Ini kan hal-hal yang menjadi pertanyaan mendasar, namun kadang kita belum tentu bisa menjawab. Dan saat kita membaca buku ini, yang saya rasakan pribadi,
ternyata yang dimaksud oleh Mark Manson bodo amat ya bener, nggak yang bodo amat secara langsung buang gitu kayak ngerjain yang sulit nih, bodo amat nih nggak usah dikerjain bikin ribet. Namun ternyata yang dimaknai sebagai sebuah sikap bodo amat itu bukan bodo amat kepada permasalahannya atau problemnya, tetapi apa yang kita bodo amatin itu terhadap perasaan tidak nyamannya. Setiap kita melakukan sesuatu, kita ngerasa kayak ini sulit banget deh, takut deh buat kayak gini. Even buat bicara di mic ini, kita bahkan ngerasa gugup deh. Itu yang harus kita bodo amatin. Bukan permasalahan, bukan masalahnya, tetapi rasa takutnya, rasa tidak nyamannya yang kita bodo amatin. Kalau dalam film Dead Poets Society itu kita ngomong aja carpe diem. Kalau teman-teman penasaran silakan dicari sendiri maknanya apa. Seize the day. Seize the day itu keren banget. Makanya menurutku pribadi sebuah seni untuk bersikap bodo amat ini buku yang penting kalau kalian lagi ngalamin suatu permasalahan atau lagi takut sama sesuatu. Karena dia bukan tipikal buku yang sekedar bunyi, tetapi memang ternyata setiap bunyi di dalam buku ini dapat diterapkan dalam kehidupan kalian masing-masing. Pun saya pribadi tidak sampai habis membaca buku ini. Kenapa? Karena ketika saya mendapatkan apa yang saya butuhkan, saya menutup buku ini. Sudah 3 bulan saya nggak baca kalau nggak salah ya. Karena saya udah dapat apa yang saya inginkan, apa yang saya perlukan, yaitu rasa malas untuk skripsi, rasa takut untuk mengerjakan skripsi. Karena ya udah deh, ngapain sih saya takut sama skripsi doang, cuma nulis aja. Ya udah, bodo amat sama rasa takutnya, paksa nulis skripsinya, dan alhamdulillah sekarang sudah aman. Makanya bisa sampai ke sini. Makasih Mark Manson. Dan mungkin dari aku pesan ya terkait dengan membaca. Aku pribadi memaknai membaca itu tidak hanya sekedar membaca buku, namun membaca itu lebih luas. Ya. Membaca tidak hanya sekedar soal teks, tapi soal manusia, soal peristiwa, soal membaca situasi. Jadi apabila kita membahas mengenai membaca, sebaiknya kita juga membaca hal lain di luar buku. Membaca buku itu bagus, tetapi jangan lupa untuk mempelajari bagaimana cara membaca manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ilmunya tuh, semiotika. Digoda terus ya. Pelajari tanda. Pelajari tanda. Halo, selamat sore teman-teman. Anda Aku pesawat ayat. aku Ariel. Halo Ariel. Halo Ariel. Ariel Noah. Iya. Beda zaman, di zamanku masih Peter Pan, tapi nggak apa-apa. Iklan sedikit teman-teman. Nah, aku membaca 2 buku teman-teman. Yang pertama adalah buku non fiksi, judulnya Creative Writing Aslaksana. Jujur ini yang pertama aku tangkap dari cover dari cover buku ini adalah covernya mirip banget sama logo Indo Progress kalau teman-teman tahu. Awalnya aku pikir Peter Pan. Iya, itu sangat-sangat mirip Indo Progress. Nah, kenapa aku membaca buku ini? Sebenarnya udah berapa kali aku dengar orang merekomendasikan buku ini, tapi tidak pernah ada waktu untuk aku baca. Kebetulan kemarin belakangan ini kan aku sedang belajar menulis lagi, jadi kayak aku butuh tambahan informasi lah tentang menulis. Moi. Cuman jujur dan Aslaksana itu salah satu penulis yang aku pikir dia cerpenis ya. Iya. Jadi ada banyak cerpen-cerpen yang sangat bagus sekali. Adalah salah satu cerpennya dia yang aku suka banget dan aku sekali baca tuh langsung teringat bertahun-tahun gitu. Ada satu cerpennya dia itu. Terus, nah aku berharapnya kalau teman-teman tahu ada buku yang ditulis sama Mario Vargas Llosa, judulnya Surat-surat untuk Penulis Muda. Itu ada ya. Itu sama sebenarnya panduan nulis dan aku sudah baca buku yang itu gitu. Nah aku pikir karena sama-sama backgroundnya penulis, jadi aku pikir kayak mungkin cara penceritaannya akan sama seperti itu, tapi ternyata tidak ya, sangat jauh berbeda gitu. Dan jujur agak mengagetkan buatku ya waktu pertama kali lihat cara buku ini ditulis gitu, karena benar-benar seperti buku how to gitu. Jadi
Nah, Bagus, jadi bahasanya memang klise gitu sebenarnya ya. Kayak misalnya di halaman pertama nih. Di halaman pertama tuh di opening bener-bener ditulis rahasia kreativitas, mendekatkan tangan ke otak. Inilah iklan yang saya tawarkan kepada Anda sebelum kita bicara lebih jauh tentang penulisan kreatif. Bunyinya begini, Anda ingin mengembangkan kreativitas, dekatkan tangan Anda ke otak Anda. Menurut Tony Buzan, penemu mind mapping, segala sesuatu adalah soal pikiran. Ini ya. Ini benar-benar bentuknya tuh kayak ya buku-buku how to gitu. Iya. Dan sangat teknis gitu loh. Jadi emang kayak membacanya tuh mirip kayak buku-buku motivasi ya jadinya. Tapi di luar dari itu referensi yang dia pakai, terus panduan yang dia utarakan itu bagus-bagus banget dan memang buku ini aku rasa sangat praktikal. Itu sih intinya, praktikal. Sangat jauh berbeda dengan bukunya Vargas Llosa tadi. Kalau teman-teman tahu, kemarin kita sempat bahas, aku sempat bawa bukunya Dea Anugrah. Oh iya. Nah, dia itu ini salah satu, aku nggak bisa bilang guru menulis sih, tapi kayak salah satu bagian dari circle menulisnya dia gitu. Sama satu lagi itu siapa? Stand up comedian Raditya Dika juga dia merekomendasikan buku ini karena dia menuliskan untuk Gagas Media dulu kan, Iya. buku-bukunya Raditya Dika. Nah, Dan Wah. Dika pernah belajar sama. Iya. iya. Oh iya, panggilannya Sulak teman-teman, Sulak, Mas Sulak. Ya bagus lah, sangat recommended kalau teman-teman mau belajar menulis karena ada beberapa permintaan kayak latihan lah, ada soal-soal latihan gitu. Jadi menarik. Itu yang pertama. Dan yang kedua buku yang sudah lama aku pegang, judulnya Keledai yang Mulia. Lucunya buku ini sebenarnya udah aku bawa kayaknya sudah 3 tahun. Kemana-mana aku nggak tahu kenapa aku bawa, tapi buku-bukuku sebenarnya semuanya aku tinggal di Belitung, tapi ini satu-satunya yang aku bawa terus kemana-mana. Di pasar. Iya, pacarku aku tinggal. Saya cemburu. Nah, Mario ya ditulis sama Mario F. Lawi. Mario F. Lawi itu penulis puisi yang sangat aku bisa bilang mungkin ahli tentang Yunani dan Romawi gitu, Latin gitu tuh dia jago banget gitu. Dan memang referensi dari puisi-puisinya dia juga selalu ke situ gitu. Jadi memang dan kalau puisi-puisi di sini sangat berbeda ya. Mungkin hal pertama yang kalau teman-teman baca puisi gitu, yang tidak pernah baca puisi selain di sekolah gitu, tiba-tiba baca puisi ini emang bentuknya berbeda gitu. Dia tidak menggunakan 4 bait kayak pantun itu kan biasanya, tapi dia ada yang bentuknya paragraf panjang-panjang dan kadang-kadang bunyinya tuh nggak AABB gitu loh. Nggak bersajak gitu. Tapi suasana poetiknya itu yang bisa dibentuk sama si Mario. Kayak misalnya di Keledai yang Mulia itu puisi pertama yang jadi judul buku ini. Puisi pertama, Keledai yang Mulia itu cerita tentang seekor keledai yang setelah menempuh perjalanan panjang, ia merasa telah menjadi Kristus. Dunia tampak begitu kecil di bawah kakinya gitu. Nah, dia menceritakan seekor keledai yang karena telah melewati perjalanan panjang, dia merasa dirinya adalah seorang yang suci. Terus dia datang ke sebuah kota nyari orang yang namanya Simon. Simon itu bisa main lira. Nah, dia mau ngajak Simon untuk menyelamatkan dunia gitu. Nah, waktu dia datang, dia tuh ngelihat orang berkumpul. Terus ditanyalah satu orang sama dia. Terus orang itu bilang, kalau coba tanya temanku gitu. Nah, temannya dia itu sangat rendah hati. Terus ditanyalah sama si keledai ini ke temannya itu seorang tukang kayu. Nah, yang ditanya adalah Yesus Kristus. Ceritanya, jadi seekor keledai yang merasa dirinya suci bertanya kepada Yesus Kristus gitu. Ya, dan si Yesusnya itu sangat rendah hati gitu.
Terus kayak dia pengen menunjukkan tentang orang-orang yang merasa dirinya suci sebenarnya. Makanya dia pakai pengandaian itu seekor keledai gitu. Terus ada banyak kayak ada juga yang sulit banget dipahami karena mungkin aku nggak paham referensinya ya. Kayak apa yang pengen diceritakan sama dia gitu. Tapi ada juga yang kayak dikasih clue, misalnya ada yang judulnya Ecce Homo. Ecce Homo itu bukan saya homo, bukan saya homo. Ecce Homo itu kalimat yang diteriakkan waktu Yesus Kristus dipersembahkan ketika mau dihukum ini. Jadi kalau bahasa Yunaninya Ecce Homo gitu. Kalau di bahasa Indonesia bilang lihatlah manusia itu. Begitu. Nah, itulah referensinya ada di judul gitu. Terus kayak ya puisinya nggak tentang itu gitu, tapi kayak kuncinya ada di situ gitu untuk memahami dari puisinya. Terus satu lagi yang lucu adalah kalau biasanya kan di puisi itu kan ada keterangan kota ya di bawah, kayak dia ditulis di kota mana gitu kan. Nah, yang dipakai Mario tuh selalu berulang-ulang adalah Naimata. Naimata itu bukan kota sebenarnya, dia kelurahan kecil gitu di Kota Kupang. Jadi di sini ada banyak banget keterangan-keterangan gitu kayak Naimata, terus ada Oepoi sama Lasiana, itu tempat-tempat yang ada di Kota Kupang gitu. Nah, karena aku tempat tinggal di sana setahun lebih gitu, jadi kayak aku bisa membayangkan ini kayak dia nulis di Lasiana itu pinggir pantai, dia nulis di pinggir pantai nih, makanya puisinya seperti ini gitu. Jadi kayak banyaklah referensi yang menarik gitu. Juga ada budaya-budaya di Kupang gitu, kayak ada judulnya Meninggalkan Kupang, itu dia menceritakan tentang sebuah adat orang potong ayam tuh kalau mau pergi dari Kota Kupang. Aku nggak tahu sih nama budayanya apa, tapi temanku kemarin waktu dapat beasiswa gitu, dia pergi ke Australia. Nah, di rumahnya dia ada adat itu. Jadi kayak mereka bikin acara adat dulu, potong ayam dan segala macam. Begitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Aku boleh skip nggak kali ini aja? Aku boleh skip. Aku anaknya gak peka. Ayo lo. Nggak apa-apa, apa saja yang mau diceritain, berkenalan juga nggak apa-apa. Namanya gitu, kami pengen tahu dong. Iya. Nah, dari mana tahu kegiatan kami ini pertama kali ya? Iya. Taunya dari Bapak. Karena kan saya suka ke perpus yang di samping perpus provinsi, terus lihat di sini, terus kata bapak saya, oh ikut aja gitu, ada kegiatannya. Namamu siapa? Ataya. Ataya. Iya. Oke. Kelas berapa nih yang teman-teman? Kelas 10. Kelas 10. Di SMA 8. Oh. Berarti sering banget ke sebelah ya? Sering sih enggak, soalnya saya suka terlambat ngebeliin buku, jadi kayak kena nggak bisa pinjem dulu gitu. Oh gitu makanya. Iya. Biasanya kalau di situ kamu bisa ceritain apa aja misalnya? Soal buku yang Apa ya? yang Ataya suka gitu. Terelie. Enggak sih. Alhamdulillah. Dulu suka Terelia, tapi sekarang udah selesai masanya. Oh. Selesai masanya. Sekarang lagi nyoba baca klasik, cuma kayak interpretasinya susah. Apa? Metamorfosis. Nanti 1984. nanti kita ketemu sama penerjemahnya. Oh, Sering di sini. penerjemah Metamorfosis. Ya, langsung dari bahasa Jerman. Oh, Jerman. Oh iya, dari Jerman ya. Gimana? Metamorfosis membingungkan nggak? Sebenarnya dari segi kebahasaan biasa aja, cuma kayak bingung aja interpretasinya. Iya. Harusnya lebih fokus ke interpretasi sih. Tapi kamu berhasil menuntaskan buku itu. Hasil. Kenapa bisa? What? Kan ya maksudnya kan kamu tadi bilang bahwa agak apa rumit gitu kan ya. Sebenarnya kronologisnya tuh gampang
dipahaminya tuh gampang kalau secara kronologis. Jadi kayak gampang aja nyelesainnya, cuma kayak pas setelah baca, tadi tuh baca apa gitu. Setelah endingnya ya. Tapi dari perasaan yang kamu rasakan selama membaca itu gimana? Maksudnya ada perasaan merinding kah atau apa? Apa ya? Waktu si Gregornya mati, jujur rasa lega, ikutan lega. What the hell? Akhirnya meninggal gitu ya. Iya. Jadi iya sih, perasaan keluarga sangat tertangkap gitu sama pembaca. Dan siapa yang merekomendasikan Ataya baca Metamorfosis? Aku Ayah Kak. juga. Baca Metamorfosis karena di IG sering lewat. Oh, sama. Banyak pembaca yang Banyak ini yang muda-mudanya juga tahu Kafka itu dari IG juga. Sinopsisnya pun menarik banget, Pak. Iya. Tiba-tiba berubah jadi serangga. Apa ini maksudnya? Kalau 1984 apa yang bisa kamu ceritakan? Apa ya? Aku suka endingnya sih. Kan kayak kalau di 1984 tuh kayak semuanya diatur. Dari pikiran pun diatur. Bahkan kayak kalau misalnya suka sama orang, cinta sama seseorang tuh juga itu ilegal di Oceania. Jadi di akhir itu mereka disiksa, ditangkap. Siapa sih namanya? Lupa tokohnya. John Smith. Winston Smith sama Julia. Terus disiksa pokoknya kayak Bukan disiksa. Siapa lagi nama temannya itu? Kan temannya itu yang menyiksa. O'Brien. Yang O'Brien itu kan? Iya. Dia kan sebenarnya member inner party, cuma kayak menyamar kan dia. Betul ya. Winston. Yeay. Akhirnya bicara kan? Jadi sebetulnya kita ngobrol sederhana aja, cuman karena udah terlatih teman-teman. Oke, makasih banyak katanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Daman. Sebelumnya mohon maaf sekian lama. Berapa bulan ya? Dimaafkan gak nih? Dimaafkan. Udah lama nggak nimbrung, sekarang bisa nimbrung lagi karena fokus ke ujian akhir. Baru balik ke Lombok kemarin tanggal 25. Jadi ini buku berasal dari ketidaksengajaan atau keterpaksaan begitu. Sebelumnya Bang Ded sering nawarin, terus Siba juga pernah nawarin baca Terelie, coba. Enggak, pemikiran Terelie itu terlalu jauh. Maksudnya untuk relatable itu terlalu jauh gitu. Sehingga saya nggak mau baca. Tapi waktu itu saya ke Jawa, lupa bawa buku. Sehingga saya nyari buku gitu. Nggak ada buku yang bagus. Kayaknya cuman ini yang familiar gitu. Saya beli. Ternyata saya baca, seolah apa yang saya katakan berapa bulan yang lalu terpatahkan gitu setelah baca buku ini, karya Terelie yang ini. Jadi buku ini kalau dari hasil baca saya mengomentari bahwa buku ini terlalu fakta untuk dikatakan fiksi. Ya, jadi kalau boleh bilang buku ini clue gitu ya, clue kebobrokan sebuah negara gitu. Anti Bahlil. Ya. Nanti Bahlil ditambah. Dari judulnya saja, teruslah bodoh jangan pintar. Nah, jadi judul ini diambil dari sebuah percakapan dari kakak beradik namanya Rudi sama Budi di halaman tengah hampir terakhir di sini ada. Itu komentar seorang kakak kepada adiknya untuk menjual tanah milik orang tuanya untuk dijadikan lahan tambang. Tapi si adik ini namanya Budi ini nggak mau jual, sehingga dia dikatain sama kakaknya bilang, teruslah bodoh jangan pintar, teruslah bersama orang-orang kampung yang tak tahu istilahnya apa ya, keuntungan besar lah gitu. Nah, jadi Terelie bilang buku ini fiksi, sebagaimana pengantarnya di sini. Saya bacakan ya sedikit. Novel ini adalah fiksi. Titik. Karakter, cerita, latar tempat, dan semua komponen novel ini adalah kerangka belaka, termasuk bagian ending, dibuat hanya untuk keperluan cerita saja. Tapi menurut saya tidak. Jadi entah mungkin alasan Terelie membuat sebuah pengantar singkat seperti itu, entah karena takut atau kehati-hatian begitu ya, sehingga mengatakan bahwa buku ini istilahnya fiksi. Tapi memang benar nama-nama di sana fiksi, cuman dia
Cuman dia memberikan clue-clue yang kita udah tahu kok orang-orangnya. Misalkan di sini ada tokoh namanya Jenderal Bacok. What? Ya, di sini ya Jenderal Bacok. Ya, namanya Jenderal Bacok. Beliau itu di zamannya SBY ditawarin jadi menteri, tapi beliau menolak. Beliau lebih memilih menjadi duta besar di Singapura. Tahu kan siapa? Ini clue lah. Nah, di zaman Jokowi dia jadi lagi, tapi dia jadi di kementerian tingkat atas begitu. Di Prabowo dia jadi lagi begitu. Padahal di zamannya Jokowi itu dia bilang, saya tidak ingin menjadi apapun ketika periode berikutnya begitu. Tapi setelah ditawari dia mau gitu menjabat lagi. Nah, ini Jenderal Bacok. Nah terus di sini tokohnya di sini juga namanya Tuan Lim. Nah yang Tuan Lim ini masih saya belum tahu ya siapa gitu Tuan Lim. Di sini yang memiliki perusahaan tersebut. Nah perusahaannya di sini Mineral Mining. Jadi perusahaan Mineral Mining ini perusahaan yang membidangi beberapa tambang dan PLTU yang ada di Indonesia gitu. Di antaranya salah satu yang paling besar yaitu di Paiton. Kalau teman-teman misalkan naik kapal lewat Suramadu pasti lihatlah di sebelah kiri itu paling besar. Itu yang punya saham terbesarnya yang tadi Jenderal Bacok. Itu yang pegang. Dulunya sebelum Jenderal Bacok yang pegang saham terbesarnya itu Sandiaga Uno. Tapi setelah nyalon sahamnya dijual ke Jenderal Bacok. Sekarang yang megang itu Jenderal Bacok gitu sekarang. Termasuk yang di Buleleng. Di sampingnya sebelum itu kan ada di Buleleng. Nah, jadi yang di Buleleng juga yang megang saham terbesarnya itu yang tadi Jenderal Bacok itu sendiri. Nah jadi lebih lengkapnya teman-teman baca sendiri spoiler yang ada di buku ini. Dan juga buku ini dia keterkaitannya banyak dengan buku-buku yang lain. Salah satunya di sini ada tokoh apa istilahnya organisasi pencinta lingkungan, saya sebut aja Greenpeace gitu. Di sini dia salah satu penentang dari PT yang tadi, PT Mineral and Mining. Di sini ada tokohnya satu yang direkrut menjadi tokoh media, namanya Dandi. Dandi itu nama asli salah satu penulis buku riset Indonesia, Dandi Laksono. Ya. Jadi buku ini setelah saya baca, saya teringat gitu, seolah kayak dejavu gitu. Saya pernah baca tapi bukan buku. Cuman saya ingat-ingat lagi, ternyata bener. Buku ini ibarat tulisan dari film Sexy Killer 2019 atau 2000 ini Sexy Killer judulnya. Jadi teman-teman kalau mau baca buku ini sekalian aja nonton Sexy Killer. Mirip banget yang dibahas di film sama yang dibukukan di sini, sama materialnya ini lengkap banget. Tapi pas saya baca lagi di belakang dari Terelie yang tulis buku ini, ternyata buku ini bukan hanya sekedar fiksi yang ditulis sama Terelie, tapi ini buku hasil dari penelitian beliau. Entah berapa tahun gitu. Ini penelitian beliau beberapa tahun sehingga dijadikan sebuah buku yang ini. Makanya saya bilang buku ini terlalu fakta untuk dikatakan fiksi gitu. Oke, mungkin sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ada skandalnya perasaan itu ya. Kita tetap demokratis ya, kita baca semua. Oke, siap. Iya, aku dulu deh, dia Ya, guys. Ini kayaknya saya masih membaca, masih belum memahami. Apa yang dipahami deh? minta tolong fotoin. Oh, nggak bisa. Nggak kelihatan. Ya itu. Kamu silakan. Kita sama sekali. Iya, guys. Aku menyadari kalau aku jarang ngomong selama di sini, jadi aku mau melatih caraku berbicara gitu. Nah, selamat sore teman-teman. Sore. Jadi ini adalah buku yang kuselesaikan awal tahun. Judulnya Logika Adalah Senjata. Siapa saja perlu berpikir kritis. Aku baca ini karena Bang Ded selalu bawa buku ini kemana-mana dan ya udahlah aku baca satu halaman gitu. Nah, ketika aku baca menarik gitu karena ternyata logika itu kita memakainya sehari-hari gitu, dan aku rasa kita
terseret gitu dengan apa yang ada di sosmed. Jadi banyak hal yang tidak kusadari gitu. Nah, ketika membaca ini jadi sangat dasar gitu. Ada pengetahuan tentang apa itu logika, terus apa itu retorika gitu, terus tentang zamannya Aristoteles sampai sekarang gitu, itu dibahas. Dan ternyata aku mengkritisi apa yang kupikirkan, kayak ternyata aku sering melakukan kesalahan berlogika seperti misalkan di halaman, sorry ya agak lama. Udah baca sampai habis, Bu? Yoi, udah. Nih contohnya ini. Kamu temanku yang paling baik, tentu kamu setuju dengan ideku. Kamu pastilah orang soleh, tentu hanya seorang beriman seperti kamu yang bisa mengetahui bahwa logika ini ngawur gitu. Itu salah satu contoh dari memuji seseorang untuk mengarahkan argumen atau keputusannya gitu. Jadi kayak gimana sih cara kita menyampaikan argumen ke orang lain gitu. Terus ada juga tentang logika agnostik, non-teis, dan ateis, tentang gimana sih latar belakang, ternyata agama itu mempengaruhi cara kita berpikir gitu. Kok bisa ya kita percaya dengan adanya Tuhan gitu, mempercayai yang wujudnya tidak ada gitu. Terus ada juga yang apa sih perbedaan agnostik dengan non-teis dan ateis gitu, kayak gimana orang-orang berpikir Tuhan itu nggak ada gitu, mereka mempercayai adanya Tuhan tapi tidak mempercayai agama dan sebagainya. Juga ini dibahas logika berbagai negara gitu, ternyata India dan Tiongkok, Timur Tengah itu punya sejarahnya sendiri. Dan bagian yang paling kusuka 154 itu yang tentang logika feminis. Ketika akhirnya perempuan dikasih akses pengetahuan dan bisa loh setara perempuan dengan laki-laki gitu, dan keberadaan Hipatia gitu, seorang filsuf perempuan ini sangat menarik gitu. Tapi justru ternyata dia jadi kambing hitam di zamannya, kayak jadi semacam korban lah, kayak gitu. Ternyata logika itu ya memang harus dilatih selama sehari-hari, kayak gitu. Terus ini aku lanjut ke buku Kalut karyanya Stefan Zweig. Ini salah satu novel yang aku baca karena sampul bukunya dikerjakan oleh seniman dari Bali, namanya Uru Bingwaru. Dan secara cerita aku baru sampai di halaman 80-an tentang rasa iba. Bagaimana ternyata perasaan bersalah itu menjadi sentimental dan dia bisa dia bisa menjadi positif dan bisa juga menjadi negatif. Oke. Itu aja sih. Terima kasih. Bisa apa nih? Selamat sore. Bagi yang belum tahu, nama saya Gandhi. Ya, benar Gandhi. Nah, buku yang saya baca itu yaitu tentang Al-Quran bilang kepentingan bumi harus didahulukan. Nah, mungkin buku ini saya masih belum setengah membacanya, tapi saat ini saya sedang membaca mengenai tentang ekosentrisme, di mana saya tuh jadi kayak mempertanyakan apakah manusia itu benar-benar dibutuhkan di alam ini. Bagaimana ya? Saya jadi gimana cara jelasinnya ya? Karena saya juga masih memahami buku ini. Tapi pokoknya saya kayak mempertanyakan apakah
perlakuan kita ke alam apa ya? Apa sih bahasanya sih? Alam dunia ini sudah benar gitu. Kita tuh selalu saja mengeksploitasi alam serta lingkungan itu dengan dalih untuk kayak kepentingan, misalnya kayak kepentingan cuan atau kepentingan ekonomi gitu. Saya jadi kayak merasa apakah hewan atau tumbuhan itu selama dieksploitasi itu mereka tuh tidak mengalami kesakitan gitu. Apakah pokoknya gitu-gitu dah, saya masih bisa memahaminya gitu. Jadi banyak pertanyaan ya. Masih banyak pertanyaan sih. Kayak apakah kita kayak gimana ya, karena banyak sekali eksploitasi lingkungan itu yang sekarang ini, misalnya kan kayak kejadian bencana di Sumatera itu, atau eksploitasi tambang yang mungkin akan ada di Papua atau dimanapun di dunia ini. Saya jadi merasa apakah saat ini alam sedang membalas kita, sedang apa ya, sedang memberikan, gimana sih bahasanya, pokoknya kayak karmanya kita yang udah melakukan alam itu sendiri. Itu sih, itu aja sih. Oke. Ada sih cuman sih. Ayo Bang, perkenalan dulu. Gak apa-apa nggak bahas buku, yang penting perkenalan. Halo semua. Halo Udin. Selamat sore. Perkenalkan, saya di sini dengan nama Frimanta Madia Farezi. Kalian bisa manggil saya Tama di sini. Salam kenal ya semuanya. Oke. Halo. Coba ceritakan dulu, kamu pernah baca buku apa? Kalau buku lupa-lupa aja sih judulnya karena udah lama banget bacanya. Karena kalau sekarang yang dibaca itu ini Mina no Nihongo 2. Bahasa Jepang ya? Bahasa Jepang ya? Itu lagi pelajaran bahasa Jepang. Terima kasih. Udah. Berarti saya penutup nih Bang. Iya, Oke. Hah? Bahas buku lah. Iya, Oke. sampai Isa. Betul, jangan dong Bang. Bang, jangan Bang. Ampuni saya Bang. Saya tahu saya pernah salah, tapi jangan begitu Bang. Oke, baik semuanya. Jadi saya di sini sebagai moderator, tapi sebutannya apa sebutannya Bang? Oh iya, saya saya bahas buku di sini dan juga sekalian jadi penutup. Jadi buku yang pengen saya bahas itu penulisnya Osamu Dazai, cuman ini bukan bukunya. Nama bukunya itu Ningen Shikaku Fail as Human atau Tertolak sebagai Manusia. Iya. Jadi bukunya bercerita tentang orang bernama Yozo Obu, namanya agak aneh. Yozo Obu, saya agak lupa. Intinya dia itu orang yang sangat baik ya. Orang yang terkesan sangat baik. Dia itu kalau zaman sekarang sebetulnya people pleaser gitu kan, dia cuma mau menyenangkan hati orang. Kenapa dia menyenangkan hati orang? Wah, saya juga bingung. Kenapa dia menyenangkan hati orang? Orang ini aneh kali. Dia itu berusaha menyenangkan hati manusia karena dia takut dengan manusia. Dia menganggap manusia itu adalah makhluk yang sangat jahat gitu kan, bisa menipu, bisa, ya kita tahu jahat, manusia itu jahatnya kayak gimana. Saya baca buku ini kesannya kayak ngedenger orang tua lagi membicarakan masa lalunya sambil ngeliat buku catatannya dia di masa lalu. Jadi detail-detailnya itu agak kurang, jadi kita harus pahamin sendiri. Pas dia bilang di Tokyo tahun 1930, Tokyo tahun 1930 rupanya kayak gimana, ya udah saya harus cari tahu. Sialan memang. Terus jalan ceritanya kayak gimana Bang? Jalan ceritanya menurut saya biasa-biasa aja. Orang-orang selalu bilang Osamu Dazai itu bukunya sangat depresif. Kalau kamu tidak kuat mental jangan baca. Iya ya. Sebenarnya mungkin bagi saya, karena saya ini orangnya hati batu kalau kata orang-orang, jadi saya tidak bisa memahami apa maksud dari kesedihan si Yozo Obu ini. Ya, saya juga bingung bagaimana menjelaskan buku ini dari orang yang berhati batu ya. Mungkin saya ceritain sedikit alur ceritanya. Jadi awal-awal cerita dia masih anak kecil, terus dia sudah mulai punya pemikiran tentang manusia itu jahat, saya harus berhati-hati dengan manusia. Akhirnya dia menjadi tanda kutip badut alias people pleaser gitu kan, biar manusia senang sama dia, dekat sama dia. Terus seiring dia dewasa,
dia itu karena takut dari manusia, dia lari dari manusia. Cara larinya gimana? Bukannya beribadah, bukannya minta berdoa kepada Yang Maha Esa, malah mabuk-mabukan, ngerokok dan prostitusi. Ya, dia nyewa lonte untuk kabur karena dia tidak menganggap dia tidak menganggap perempuan itu sebagai manusia. Dia menganggap itu makhluk yang lebih rendah dan dia nyaman dengan makhluk-makhluk yang lebih rendah itu. Oke, setelah beberapa bulan atau beberapa tahun melakukan hal seperti itu, dia akhirnya bertemu dengan seorang prostitusi yang dia dalam tanda kutip tiba-tiba jatuh cinta. Dia di sini dibilang di buku Tertolak Sebagai Manusia, dia bilang aku tidak ingat namanya. Kalau tidak salah namanya Suneko. Wah, jahat banget kau. Singkat cerita, dia dan Suneko ini dekat, dan setelah dia dekat akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri bernama Suneko ini karena dunia sangat kejam. Tapi pas dia bunuh diri, lompat ke sungai, Suneko mati, dianya hidup. Ya, kasih ditinggal. Ya, ditinggal. Dan karena ada berita mahasiswa, mahasiswa BTW, mahasiswa kesenian, beritanya jadi menyebar kemana-mana. Terus dia, kalau di budaya Jepang ada orang yang mempermalukan keluarganya, dia langsung dikucilkan. Nah, akhirnya dia menjadi dalam tanda kutip parasit untuk kerabat-kerabatnya. Nah, dia akhirnya hidup di lantai 2 kerabatnya, cuma jadi mengakar rendahan gitu kan. Ya, terus dari sini sebenarnya saya kira ceritanya tamat di situ, cuman saya lanjut baca. Ceritanya makin absurd. Dia sudah muak dengan kehidupannya, akhirnya dia memutuskan untuk kabur dari rumah kerabatnya. Setelah dia kabur dari rumah kerabatnya, dia bertemu dengan seorang wanita namanya Shizuko. Dia bertemu dengan wanita bernama Shizuko dan dia menjadi lelaki simpanannya, katanya begitu, tapi mereka menikah. Di sini ceritanya harusnya happy end aja. Cuman gara-gara si Yozo ini masih punya ketakutan terhadap manusia, akhirnya dia kabur juga dari rumah itu, dan setelah kabur dia lanjut mabuk-mabukan selama berminggu-minggu. Dia keliling bar terus mabuk-mabukan. Enak gati orang ini. Setelah dia mabuk-mabukan, akhirnya dia bertemu seorang gadis berusia 17 tahun. Namanya saya lupa siapa. Dan romansnya agak aneh di sini. Intinya dia bertemu, terus dia bilang dia mabuk lah gitu di jalanan, terus ketemu sama si perempuan ini. Dia bilang, kalau aku nggak mabuk, emang kamu mau nikah sama aku? Ya mau lah. Betul. Akhirnya mereka menikah, terus punya kehidupan yang agak damai setelah itu. Tapi suatu ketika si Yozo ini kena NTR. Jadi perempuan yang dinikahi itu ternyata di pelap sama penjaga toko di dekat rumahnya. Akhirnya dia putus asa dan dia di situ dia merenung, dan setelah dia merenung ternyata renungnya juga agak aneh gitu kan. Dia akhirnya setelah merenung, stres, bla bla bla, kecanduan, dia tiba-tiba kecanduan obat. Kenapa? Absurd sekali ceritanya orangnya. Ya, sumpah saya tidak kuat. Saya ngeliat ceritanya kayak apa sih, depresinya di mana ini, cuma kayak pembenaran cerita tentang bagaimana seseorang jatuh gitu. Karena pemikiran dia sendiri. Kita langsung lompat aja ke akhir cerita karena ini detailnya agak absurd semua. Di akhir cerita, singkat cerita, akhirnya dia dibawa ke sanatorium alias RSJ karena dianggap gila dan punya kasus masa lalu. Dan ya, ceritanya berakhir di situ. Terus di sini buku kedua namanya Bunga-Bunga Lawakan, Bunga-Bunga Bahlil. Itu bercerita tentang si Yozo ini di sanatorium atau RSJ. Perlu saya lanjut lagi, Pak? Hah? Perlu saya lanjut, ada satu sih cerpen semua. Ya, silakan. Sampai subuh. Oke, karena saya sudah stres dengan Osamu Dazai ini, ya, jadi kita taruh dulu Osamu Dazai ini.
Saya suka baca sastra Jepang dan salah satunya Edogawa Ranpo, dan Bang Dep bilang, kamu suka Edogawa Ranpo? Iya bang, kenapa? Ya udah nih coba baca Edgar Allan Poe, katanya dia terinspirasi dari sini. Apakah benar? Ya udah saya baca satu cerpennya judulnya Kucing Hitam. Kucing nih. Kucing. Jadi cerpennya sederhana. Saya nggak tahu emang apakah cerpennya memang sederhana itu. Jadi cerita cerpennya itu tentang orang yang pecinta binatang, bukan pecinta binatang seperti itu, tapi dia suka sama binatang, akhirnya pelihara banyak binatang. Terus dia menikah dengan sesama pecinta binatang, bukan pecinta binatang seperti itu. Aduh, jangan dong bang. Ya, terus mereka menikah, tapi dia punya kebiasaan mabuk-mabukan dan suka marah-marah gitu pas dia mabuk. Akhirnya karena dia mabuk-mabukan ini, dia menyiksa hewan-hewan yang dia punya, peliharaan-peliharaan dia, tapi dia tidak menyiksa kucing kesayangannya, kucing hitam kesayangannya bernama Pluto. Kenapa bang? Plato siapa? Oke, jadi dia intinya sudah menyiksa beberapa hewannya, tapi tidak dengan kucing kesayangannya, yaitu Pluto. Singkat cerita, dia itu mabuk terus di titik di mana dia itu sudah setiap dia mabuk dia langsung merasa jengkel dan mulai memukuli peliharaan istri-istrinya, bahkan kucing kesayangannya ini. Dia dia stres dia marah melihat kucing kesayangannya ini sekarang sudah tidak dekat dengan dia dan bertingkah agak sombong dari pandangan dia, dan akhirnya dia menggorok kucingnya itu lalu menggantungnya di pohon, entah pohon apa. Oke, itu ceritanya agak gelap sih, tapi sudahlah. Terus setelah dia menggantung, akhirnya terjadi beberapa fenomena supernatural katanya. Entah dia ngelihat kucingnya tiba-tiba muncul atau apalah gitu. Ya, begitulah ceritanya. Dan pada akhirnya dia pergi ke bar, terus dia tiba-tiba ketemu kucing hitam juga, tapi di dadanya itu ada bulu putih. Terus dia tanya pemilik bar, ini kucing siapa? Oh, tidak tahu. Ya sudah, aku ambil. Setelah dia ambil, dia pelihara, terjadi lagi fenomena supernatural yang tidak jelas. Di satu titik dia itu seingat saya dia mau ngambil minuman keras di basement. Cuman kucing ini ikut karena dia sudah muak melihat kucing ini mirip sama Pluto. Dia mau bunuh kucing ini. Cuman dihalang sama istrinya. Alhasil istrinya jadi mati. Setelah istrinya ya bang, saya tahu buku yang saya baca itu gelap semua. Setelah istrinya mati, dia mau sembunyiin mayat istrinya ini di balik tembok basement. Nah, karena tentu saja polisi di sini berguna dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah dicari tahu, dia sombong lah gitu karena polisi nggak nemuin apa-apa. Wah, polisi tidak menemukan apa-apa, saya harus sombong. Dia ketok-ketok dinding basement itu dengan sombongnya bilang, nggak ada apa-apa, ketok-ketok aja, lihat nih bang, nggak ada apa-apa di sini, ini dinding yang sangat kuat, bla bla bla. Dia ngoceh-ngoceh, tiba-tiba dindingnya itu runtuh. Terus di balik dinding itu ada mayat istrinya dan juga ada kucing hitam itu. Jadi ini cerita tentang apa saya juga tidak tahu, tapi sepertinya pesan moral yang kita ambil dari cerita ini, jangan mabuk-mabukan karena hidup kalian sudah indah, tidak perlu mabuk-mabukan karena itu pasti bisa merusaknya. Sekian dari saya, terima kasih. Woi, kucing hitam ya? Iya, kucing hitam. Tapi ada bulu putih. Iya, ada bulu putih. Kenapa? Bubanan. Oke, bang. Boleh. Mau nanya, ini terkait pertanyaan saya yang kemarin saya tanya ke Dirwa sebenarnya. Saya mau nanya, kan kalau catcalling itu nggak boleh kan ke wanita. Nah, sedangkan jika ada seseorang, kita giringan, ada seseorang yang catcalling ke cewek,
dengan dalih kata-kata pujian yang menggunakan kata kayak sebagai contoh ya, Masya Allah kak, kok kakaknya cantik banget ya, atau Masya Allah semoga kakak makin cantik ya. Apakah itu termasuk dalam pujian atau catcalling? Dan kemarin juga Dirwa bilang kalau orangnya risih pasti itu dianggap catcalling. Sedangkan kalau kita ambil dari medsos kan, kalau orang nggak dikenal kan otomatis risih. Tapi kalau di sosial media pasti nanti dia bakal, oh iya makasih ya, balas komenannya. Nah seakan-akan itu orang itu udah kenal kan sama dia. Nah jadinya kayak nggak ada bedanya juga kan sosmed sama di era-nya. Nah jadinya yang saya tanyain itu apakah kita muji cewek atau catcalling cewek dengan dalih pakai kata-kata itu tuh diperbolehkan atau tidak? Anak hukum, silakan jawab. Anak hukum. Pertanyaannya tadi? Asik. Aku bisa jawab dengan Dari sisi psikologi ini ya. Oke. Saya mahasiswa psikologi di hukum. Jadi kalau untuk catcalling ya, pada dasarnya dia itu diatur di dalam Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Nah, itu kan pelecehan itu kan ada dua, verbal dan non verbal. Dan itu termasuk pelecehan verbal kan. Nah, untuk melihat sejauh mana sih tahapan atau parameter atau standar sesuatu itu dapat dikatakan sebagai catcalling, itu sebenarnya tergantung dari tafsiran hakim sebenarnya. Tergantung dari apa, itu nanti dilihat melalui niatnya. Mens rea kalau dalam hukum pidana. Mens rea itu niat, actus reus itu tindakan. Nah, itulah yang digali oleh hakim, pengacara, penuntut umum dalam persidangan. Mereka melihat nih, misal ada satu kejadian, misalnya ada satu kejadian di mana seorang wanita itu dia disiul, gitu kan? Nah, mungkin untuk beberapa wanita ini hal yang nggak masalah. Oh ya udah. Tapi untuk beberapa wanita yang lain, dia menganggap hal ini yang bermasalah. Selama ada saksi, selama ada alat bukti, saat itu dilaporkan dan dibawa ke dalam peradilan di depan hakim, yang akan digali dalam ruang sidang tadi, dalam peradilan tadi, itu niatnya diketahui lewat mana, lewat pernyataan saksi, lewat pernyataan dari pelakunya, dan itu akan dikulik oleh pengacara, penuntut umum, bahkan hakim pun dia mengulik hal tadi. Karena pada dasarnya segala hal dalam hukum itu dilihat kembali kepada niat. Apalagi hukum pidana, mens rea. Dia beneran ngelakuin itu emang untuk ngelecehin atau sekedar iseng. Kalaupun iseng, apakah isengnya bernuansa seksual atau tidak? Kan itu kan jadi parameter ya. Cuman kalau penasaran tentang penerapan hukumnya, tentang pelecehan seksual ini, coba lihat putusan-putusan hakim terkait dengan pelecehan seksual. Yang verbal ya, itu banyak banget kok. Nanti setelah kamu baca putusan hakim tadi full dari kronologi sampai dengan rasio desidendinya atau pertimbangan hakimnya, kamu bakal ngerti kok bagaimana hukum itu diterapkan, bagaimana cara hakim itu mempertanyakan sesuatu sampai oh ini toh kenapa dia bisa dihukum 5 tahun, 7 tahun. Jadi saranku pribadi ya, baca putusan hakim di direktori putusan. Itu banyak banget putusan hakim. Mungkin kalau dari aku segitu aja. Sorry kalau belum bisa sedalam itu bahasnya. Sebenarnya ini pembahasan yang complicated. Betul, nanti setelah ini kita bisa sambung lagi. Ya. Tapi ini karena udah siap-siap. Baik, kalau begitu dari aku sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi hukum ya. Oke, Kan psikologi. dalam konteks kekerasan seksual, di dalam feminisme ada istilah rape culture. Rape culture itu adalah kultur pemerkosa. Kultur pemerkosa itu dibikin menjadi sebuah segitiga di mana puncaknya adalah pemerkosaan kepada perempuan. Cuman dalam bentuk catcalling tadi, catcalling itu adalah di piramida rape culture itu, catcalling itu dia paling dasar dari piramida tersebut gitu. Apa yang masalah dari menyebut orang lain cantik gitu? Maksudnya kayak misalnya ada orang lewat gitu, cantik dia gitu segala macam gitu kan. Permasalahannya sederhana sebenarnya. Kita tidak memandang dia sebagai subjek tapi objek. Yang cantik adalah wajahnya.
Dan ketika dalam konteks sosial, terutama perempuan ya, di tadi kembali lagi ke dalam culture tadi, terutama dalam kultur patriarki gitu, di mana perempuan itu kan dipaksa atau nggak dipaksa lah, maksudnya diatur untuk menggunakan pakaian tertutup dan segala macam gitu. Akibatnya kita selalu menaruh beban pelecehan itu pada perempuan. Akibatnya ketika perempuan merasa dia itu diinginkan atau menggoda, jadinya dia merasa bersalah. Dan itu kenapa sekedar memuji cantik aja bisa disebut sebagai catcalling gitu. Apa bedanya dengan sosial media? Beda, karena di sosial media dia berfoto dan memang dia menjadikan dirinya objek di situ. Tapi dalam konteks sosial tadi, apalagi orang yang tidak dikenal, itu sangat berbahaya gitu. Kayak kalau di dalam psikologi, ada kecemasan tertentu yang dirasakan, hal-hal yang mungkin sering dirasakan oleh perempuan malah. Contohnya, ketika perempuan diperkosa, maaf ya, aku menggunakan kata-kata yang agak kasar. Ketika perempuan diperkosa, kebanyakan itu tidak bergerak. Dan itu adalah respon dari sebuah kecemasan. Nah, respon kecemasan ini tidak kan ada istilah yang bilang kayak diamnya perempuan itu berarti membolehkan. Nah, itu salah di situ. Karena ketika dilecehkan, perempuan itu biasanya diam, dan respon itu muncul dari si korban gitu. Ketika kita bilang, ada contoh yang menarik sebenarnya, karena aku punya teman laki-laki yang suka memuji perempuan, tapi aku baru sadar kemudian dia tidak pernah memuji orangnya cantik gitu, tapi dia kayak jilbabnya bagus ya, bajunya bagus ya gitu. Jadi dia memindahkan objeknya gitu, dia tidak mengobjektifikasi si perempuan gitu, tapi hal-hal yang membuat dia menarik gitu, dan itu membuat responnya sungguh berbeda gitu. Itu memang ranah yang sangat abu-abu dan agak berbahaya gitu untuk dipermainkan, tapi aku pikir lebih baik tidak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ya, ini perbincangan yang sangat menarik, tapi kita cukupkan dulu karena di bincang buku ini kita membahasnya buku ya. Ya. Oke. Berarti bisa kita lanjut. Ya, nanti kita lanjutkan setelah saya tutup acara ini. Baik. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah datang ke sini meluangkan waktunya. Terima kasih buat Bang Dirwa, Bang Ded juga menyediakan tempat ini. Oke, mungkin saya tutup dulu. Baik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di acara bincang buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.